Mereka tidak pesimis. Mereka tidak melihat kesulitan sebagai hambatan. Mereka tidak melihat pergumulan-pergumulan sebagai tantangan yang menghalangi mereka. Tapi mereka melihat itu sebagai batu loncatan, kekuatan untuk mereka bisa meraih berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Pertama saya mau menyampaikan selamat tahun baru. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan punya rencana yang baru juga untuk kita semua. Tuhan sedang merancangkan hal-hal baik, hal-hal ajaib bagi saya dan saudara. Hari ini kita ada di tanggal 1 bulan Januari tahun 2022. Artinya masih ada 12 bulan lagi. Kita akan menjalani tahun 2022 ini ada 365 hari, 8.760 jam, 525.600 menit, 31.536.000 detik. Masih lama, tapi saya yakin setiap waktu, setiap menit, setiap detik ada rencana Tuhan. Ada maksud baik Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin kita anggap itu sukar dan sulit, katakan kepada Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Itu akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Tahun yang baru ini, di bulan yang baru ini, kita punya tema yang baru juga. Follow his path. Ikuti jalannya. Kalau kita bisa melakukan ini, kita akan dimampukan Tuhan melewati tahun 2022 ini. Yosua 14 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ada sebab akibat. Kaleb bukan orang Israel. Kaleb sebenarnya bukan orang yang masuk dalam perhitungan umat perjanjian. Tapi kok kenapa dia menjadi salah satu menerima warisan, menjadi salah satu penerima perjanjian Allah melalui Musa. Ini wow, hebat sekali. Kalau kita melihat rekam jejak, ya kerennya bilang track record, sederhana bilang prestasi. Kaleb berani berbeda, berseberangan dengan 10 pengintai yang lain. Bersama dengan Yosua tentunya. Dia berani berbeda. Waktu 12 pengintai ini diutus, mata-mata ini diutus ke negeri Kanaan. Ketika melihat negeri itu begitu banyak madu dan susunya, 10 pengintai yang lain berkata bahwa tidak mampu kita menghadapi mereka. Tidak sanggup kita masuk ke negeri itu karena orang-orang di sana cukup kuat, keturunan raksasa besar-besar. 10 pengintai yang lain mengatakan kepada Musa, tapi Kaleb mengatakan kita bisa, kita mampu. Tahun 2022 ini ada juga banyak raksasa-raksasa di depan sana. Tapi kabar baiknya saya juga mau mengatakan ada madu dan susu di sana. Kalau orang di luar sana mengatakan bahwa terlalu susah tahun 2022 ini, terlalu sukar tahun 2022 ini, kita sebagai Kaleb modern masa kini mau mengatakan kita mampu menjalani tahun 2022. Amin.
Sekalipun ada raksasa, ada Goliat, ada pergumulan, ada tembok yang mungkin tebal bagaikan baja. Tapi saya mau katakan, kalau kita ikut jalan Tuhan, kita akan mampu melewati. Tembok sekeras apapun akan diruntuhkan. Musuh tinggi sekuat apapun akan dikalahkan. Pergumulan seperti raksasa sekalipun, kita akan injak di bawah telapak kaki kita. Amin. Kita harus berani berbeda dengan dunia ini. Kita harus berani berbeda dengan pendapat-pendapat orang yang ada di luar sana. Kenapa? Karena kita ada di jalan yang benar. Ikuti terus jalan itu, supaya Tuhan akan mengatakan, bukan saja saya dan saudara, bukan saja orang-orang tua yang akan menerima warisan, tapi di sini firman Tuhan bilang apa? Anak-anakmu. Wow, luar biasa. Bukan saja kita sampai di generasi sekarang, tapi akan sampai pada generasi-generasi kemudian. Anak-anak kita akan menceritakan kebaikan Tuhan. Sampai cucu, cece, cicit akan menceritakan kebaikan Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar. Di sini firman Tuhan bilang, semua akan menjadi milik pusakamu. Di sini ya, apa yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau mengikuti Tuhan. Kalau kita akan bisa disebut sebagai pewaris generasi ini, generasi yang akan datang, generasi yang akan kemudian, kita harus tetap mengikuti Tuhan. Amin. Kita harus tetap mengikuti jalannya. Di sini kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, saya kagum saudaraku dalam Tuhan. Karena dia sendiri yang mengatakan bahwa dia keluar dari Mesir itu sudah 45 tahun. Kemudian mengembara bersama dengan Musa dan seluruh umat Israel di padang gurun 40 tahun. Tapi firman Tuhan mencatat 85 tahun, dia katakan kekuatannya masih sama seperti waktu dia keluar dari Mesir. Mau tetap kuat, ikuti jalannya. Saudara, firman Tuhan bilang begini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara aku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Di saat dia menyampaikan ini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu disuruh Musa. Wow. Dia bilang, saya masih kuat. Masih sama 45 tahun. Waktu Musa suruh saya masuk ke tanah Kanaan, saya 85 tahun hari ini, kekuatan saya masih sama. Karena ikut Tuhan. Karena ikut jalannya. Kalau mengikuti jalan Tuhan, kekuatan yang 45 tahun yang lalu, Kaleb katakan, aku masih sama dengan kekuatan itu. Karena dia ikut jalan Tuhan, saudara. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di 85 tahun ini, dia masih harus merebut Hebron. Masih mau berperang, saudara. Ketika tanah itu mau diserahkan, dia harus masih berperang lagi. Harus merebut lagi. Dan saudaraku yang ke dalam Tuhan, orang-orang di Hebron sama besarnya sama dengan di Kanaan. Woo! Saudara, saya baca firman Tuhan ini, saya mau menangis saja. Itu sebabnya di komitmen saya tahun 2022 ini, mulai dari 1 Januari ini saya bilang kepada Tuhan, segala sesuatu yang saya mau lakukan berfokus kepada Tuhan.
Saya akan ikut jalannya. Rumah tangga, keluarga, saya katakan tadi di tempat ini, dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya, bagi kita semua akan berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada kerajaan Allah, supaya apa yang diserahkan kepada Kaleb dan juga kepada anak-anaknya, semua warisan yang dipersiapkan Allah itu akan menjadi bagian saya dan saudara. Kalau kita mau terus tetap mengikuti jalannya, kita akan tetap kuat, kita tetap sehat. Di sini saudaraku salam Tuhan, saya perhatikan selain Kaleb kuat, dia juga bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Amin saudara. Tidak mungkin dia katakan dia kuat kalau kesehatannya kurang. Artinya dia bisa juga menjaga pola hidup yang baik, kesehatan yang baik, saudaraku salam Tuhan. 2022 ini dong olahraga sedikit-sedikit dulu. Amin. Supaya di saat berkhotbah seperti ini, nafas panjang, tenaga kuat. Ini kan saya bisa kuat menyampaikan ini karena saya pikir bagian dari olahraga itu juga. Paling kalau tidak begitu, bagaimana saya mau berkhotbah kalau saudara harus jaga kesehatan baik. Tapi saudaraku salam Tuhan, bagaimana Kaleb dijaga baik oleh Tuhan karena dia mengikuti Tuhan dengan semua perintah-perintahnya. Saya yakin juga kita semua di tempat ini, Tuhan akan jaga dengan baik kalau kita akan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Terakhir saudaraku salam Tuhan, iman Kaleb kepada Tuhan telah terbukti ketika ia bersama dengan Yosua menjadi anggota 12 pengintai. Karena imannya ia mengambil sikap berseberangan dengan 10 pengintai yang lain. Tidak pesimis. Mereka tidak pesimis. Mereka tidak melihat kesulitan sebagai hambatan. Mereka tidak melihat pergumulan-pergumulan sebagai tantangan yang menghalangi mereka. Tapi mereka melihat itu sebagai batu loncatan, kekuatan untuk mereka bisa meraih berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari kita mengambil keputusan seperti apa yang Kaleb Yosua juga melihat. Kesulitan pergumulan bukan sebagai hambatan, bukan sebagai halangan. Persoalan hidup bukan sebagai tantangan bagi kita semua, tapi itu sebagai batu loncatan. Kita mau level up, kita mau lebih naik lagi, lebih tinggi lagi di dalam Tuhan. Ikut Tuhan terus. Setiap waktu kita dalam perjalanan hidup kita, ikut Tuhan terus. Dan saya mau berkata sebagai hamba Allah, di mana engkau akan menginjakan kakimu, di sana Tuhan akan perintahkan berkat-berkat bagi saya dan saudara.